Dan kisah ini berlanjut setelah Xiaoyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 9, memenangkan kejuaraan dan berhasil merekrut menara pil masuk ke dalam aliansi. Kemudian Xiaoyan dan Yalao mempersiapkan berbagai hal di paviliun bintang jatuh untuk formalitas aliansi. Saat ini pintu ke alam bintang telah dibuka dan pertahanan menjadi sangat ketat dalam radius 500 km. Di alun-alun, Yalao, Xiaoyan, Cailin, dan kelompok lainnya sudah berada di sana untuk menyambut para tamu yang akan datang. Setelah menunggu lama, faksi pertama yang datang adalah Sekte Bunga. Kelompok wanita cantik ini dipimpin oleh Peri King dan Peri Hua. Yalao secara alami menyapa kedua wanita cantik itu dengan cara yang sangat ramah. Kemudian angin panas bertiup ketika sekelompok orang dari lembah api yang terbakar datang. Huoyun memimpin di depan mereka dengan mengeluarkan aura mengerikan. Yao Lao tersenyum ketika berkata, "Leluhur Huoyun, iblis tua ini benar-benar masih hidup." Xiaoyan dapat merasakan kekuatan Huoyun. Berada di tingkat Dao Sheng bintang 1 menengah. Huoyun memimpin Tang Shen dan Tang Huo Er. Saat mereka perlahan turun sembari tertawa. "Patua Yao Lao, tak disangka kamu masih hidup." Yalao tertawa juga. "Patua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dao Sheng." Huoyun mencibir bahwa dirinya menerbos Dao Sheng hampir mati. Tidak seperti Xiaoyan di belakangnya. Xiaoyan hanya tersenyum saat mengungkapkan tangannya. Saat menyapa para tamu, Huoyun melihat Xiaoyan dan berkata bahwa dia sangat cocok untuk cucunya. Wajah Tang Huo Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya. Tiba-tiba di pintu alam bintang ruang kosong robek. Tetua pertama, Xuan Kongzi, dan yang lainnya melangkah keluar. Mendarat di alun-alun. Huoyun berseru, tidak menyangka bahwa iblis tua Lin akan datang. Tetua pertama bertanya, apakah hanya dirimu yang bisa datang ke sini? Huoyun hanya bisa terdiam di bawah pertanyaan ini. Melihat kehadiran Xuan Yi, Peri King mendekati Yalao dan menggodanya sebagai pria tampan. Hal ini membuat Xuan Yi terbakar oleh api kecemburuan sembari ngomel-ngomel. Yalao hanya bisa terdiam di bawah perdebatan kedua wanita cantik ini, tetapi karena semua tamu telah datang, Yao Chen mengarahkan mereka semua ke aula besar untuk membahas tentang aliansi. Semua orang segera mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam paviliun utama. Mereka ngobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Yalao kemudian menegaskan bahwa Menerapil menderita kerugian terbesar. Sejak banyak alkimis meninggal oleh tangan aula jiwa, Sekte Langit yang mendalam selama bertahun-tahun telah mencoba untuk mencoplak Sekte Bunga dengan aula jiwa berada di balik layar. Adapun Huoyun membentuk permusuhan dengan aula jiwa hanya bisa bertahan karena takut akan kekuatan mereka. Sebelumnya aliansi sungai yang mendalam mencoba menghancurkan paviliun bintang jatuh. Aula jiwa juga berada di balik layar. Oleh karena itu aliansi ini, karena kita semua memiliki musuh yang sama. Semua yang hadir mengangguk setuju mendengar apa yang disampaikan Yalao. Huoyun bertanya apakah setelah bergabung dengan aliansi ini, akan memiliki peraturan untuk mencampur urusan internal faksi lainnya. Yalao berkata tidak akan ada yang akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain. Xiaoyan menegaskan aliansi tidak dibuat dengan batasan keras. Tujuan mereka adalah menyerang dan bertahan bersama. Tidak ada dari kita yang bisa melawan aula jiwa dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu kita harus membentuk aliansi. Peri King bertanya siapa yang akan mengambil posisi ketua aliansi. Yalao merenung sebelum memberikan saran agar ketiga ketua faksi yang memilih yang cocok agar tidak ada konflik. Peri King menegaskan posisi pemimpin adalah seorang yang memiliki kekuatan yang besar dan reputasi dihormati semua orang. Huoyun memiliki karakter emosional dan berpeluang menjadi impulsif. Jadi dia tidak cocok jadi ketua. Mendengar pernyataan ini, Huoyun langsung tersindir. Tetapi dia tidak keberatan karena membenci urusan manajemen. Apalagi dia juga menyadari akan sifatnya. Peri King menyarankan agar Pak Tua Lin, tetua utama Menerapil, dan Yalao yang paling cocok memegang posisi ketua.
Keduanya memiliki kekuatan kuat dan reputasi yang besar untuk mengumpulkan banyak orang. Patualin berkata sudah tua dan yang paling cocok untuk mengambil posisi adalah Yalau. Yalau berkata karena telah menerima kepercayaan ini, dia akan mengambil posisi ketua sementara sampai menyarankan jika seseorang cocok untuk mengemban posisi ketua. Tetapi Yalau meminta saran agar aliansi ini diberikan nama yang cocok. Huoyun dengan ragu-ragu mencoba menyarankan nama Aula Kebenaran Tertinggi. Tetapi Pak Tualin berkata, Aula Jiwa menggunakan jiwa sebagai aula. Jadi mereka harus menggunakan surga sebagai rumah besar. Kata ini juga memiliki makna yang sangat megah dan mendominasi. Jadi aliansi ini akan disebut Istana Surgawi Sky Mansion Alliance. Mendengar nama ini, baik Sioyan dan yang lainnya akhirnya setuju. Setelah itu semua orang mengangkat gelas mereka untuk bersulang, merayakan terbentuknya aliansi terbesar di dataran tengah. Namun tiba-tiba di tengah aula, ratakan ruang pecah muncul. Diikuti suara acuh tea acuh keluar. Rumah langit surgawi. Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi. Tapi kepala aula ini ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki hidup untuk menikmatinya. Kabut hitam merebes keluar dari ruang yang terdestrosi, membentuk sosok manusia yang sepenuhnya tertutup kabut hitam di depan. Semua orang, ekspresi Sioyan, dan yang lainnya segera berubah menjadi waspada mendengar kata kepala aula jiwa. Tetapi dia berkata untuk memanggilnya sebagai wakil kepala aula jiwa. Sioyan melihat kabut hitam di depannya hanyalah ilusi, bukan tubuh aslinya. Jadi dia mengejeknya sebagai penakut karena hanya berani menerobos masuk paviliun bintang jatuh dengan tubuh ilusi. Wakil kepala aula jiwa hanya tertawa di bawah ejekannya dan melontarkan kata-kata provokatif jika dia tahu pencapaian Sioyan mengejutkannya. Dia akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Mata Sioyan menjadi sangat dingin. Jarinya menunjuk sosok hitam. Ruang di sekitarnya itu mulai berfluktuasi. Sosok hitam tersenyum tipis. Ketika kabut hitam melonjak di depannya, berubah menjadi cermin sembari berkata. Hitam melonjak di depannya berubah menjadi cermin sembari berkata alasanku ada di sini, karena kunci giok kaisar kuno Taoshi di tanganmu. Cermin itu memperlihatkan penjara besar dan gelap rantai. Hitam seperti laba-laba menjerat tubuh Xiao Zhan dalam kondisi sangat lemah melihat keadaan ayahnya. Sioyan langsung berdiri dengan wajah ganas. Diikuti aura menakutkan meletus dari tubuhnya. Meja dan kursi di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Sioyan dengan erat mengepalkan tangannya sampai darah mengalir dari kepalanya. Serahkan kunci giok kaisar kuno Taoshi padaku. Jika tidak hanya dengan berpikir, hari ini akan menjadi hari peringatan kematian ayahmu. Wakil kepala aula jiwa sama sekali tidak peduli tentang niat membunuh Sioyan. Yang mengerikan saat dia dengan dingin berteriak. Mata Sioyan merah gelap, tinjunya mengeluarkan suara retak. Saat ini, dia seperti binatang buas. Keinginan membunuh yang gila membekak di benaknya. Berharap merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Namun, Ratu Medusa segera mengulurkan tangannya ke lengan Sioyan saat dia dengan lembut berkata, Sioyan tenanglah. Segera Sioyan mendapatkan kembali ketenangan dan kewarasannya sembari menghela nafas. Dia kemudian berkata, Aku khawatir jika aku menyerahkan kunci giok kaisar kuno Taoshi kepadamu. Ayahku hanya akan mati lebih cepat oleh karena itu trik ini tidak berguna. Jadi Sioyan meminta agar ayahnya dibawa ke hadapannya jika menginginkan kunci giok kaisar kuno Taoshi, apalagi giok ini bisa merasakan ayahnya hidup atau mati. Jika kehilangan kontak, Sioyan akan menyerahkannya pada klan Gu. Dengan kata lain, giok ini adalah jimat dan jaminan bagi nyawa ayahnya. Wakil kepala aula jiwa hanya tertawa mendengar penolakan dan sikap kejamnya. Seperti
Yang diharapkan dari perkataan Tianzun. Pertama, bahwa trik ini memang tak berguna. Xiaoyan tanpa ekspresi berkata, "Jika kamu tidak berani mengungkapkan tubuh asli, kamu hanyalah pengecut." Mendengar pernyataan ini, wakil kepala aula jiwa menjadi marah. Memperingatkan Xiaoyan agar tidak bersikap arogan. Dia juga menegaskan, aliansi rumah surgawi tidak akan mampu melawan kekuatan aula jiwa, sehingga Xiaoyan pasti putus asa. Adapun menerapil, aula jiwa akan bertindak kejam. Dia juga memperingatkan agar sekte bunga dan lembah api yang terbakar untuk tidak terlibat jika tidak akan dimusnahkan. Periking dan leluhur Huoyun menyipitkan mata dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Patu Walin tertawa dingin. "Apakah kamu bisa menelan menara pilku? Itu akan tergantung pada seberapa keras gigimu." Si Oyan menatap sosok kabut hitam di depannya. Dia mengepalkan tangannya. "Beritahu semua orang setelah kamu kembali. Aku akan membunuh setiap orang dari aula jiwa dan klan Hun di masa depan." Sosok hitam segera hancur saat kekuatan ruang menghancurkan ruang di sekitarnya. Sebelum menghilang, wakil kepala aula jiwa menyebut Xiaoyan sebagai bocah nakal yang tidak tahu batasannya. Bahkan Xiao Xuan dikalahkan oleh klan Hun. Jika Xiaoyan berani datang ke alam Hun, dia akan secara pribadi membunuhnya. Tawa bergema di dalam aula besar setelah sosok manusia di kabut hitam menghilang. "Ialah," berkata, "aliansi telah ditemukan oleh aula jiwa sejak lama dan mereka berencana untuk menghalangi aliansi terjadi dengan tindakan ancaman." Xiaoyan berkata aliansi ini pasti menyebabkan mereka sedikit takut. Tapi dia bertanya siapakah sosok wakil kepala aula jiwa ini. Huoyun berkata banyak ahli di dalam klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Dao Sheng bintang 3. Dia bersembunyi karena tidak yakin dapat mengalahkan Xiaoyan dan semua orang di sini. Xiaoyan kemudian berkata masalah aliansi sudah diselesaikan. Aula jiwa adalah musuh kuat aliansi rumah surgawi. Setelah aliansi ini dipublikasikan, mereka tidak akan tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh. Ketiga faksi juga harus bertindak sekarang membangun lubang cacing untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Semua orang mengangguk setelah mendengar instruksi ini dan kembali ke faksi mereka masing-masing untuk membangun lubang cacing. Setelah paviliun bintang jatuh, Menara Pil Sekte Bunga dan Lembah Api yang terbakar mengumumkan pembentukan aliansi rumah surgawi. Seluruh dataran tengah diledakkan oleh ledakan berita yang sangat besar ini. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi yang dibentuk oleh 4 faksi ini. 1 bulan kemudian, Xiaoyan, Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya memiliki kesempatan duduk bersama di halaman paviliun bintang jatuh. Mereka sedang berbicara selama periode waktu ini belum ada reaksi dari aula jiwa. Selama periode waktu ini belum ada reaksi dari aula jiwa. Yalo menebak bahwa mereka menunggu api lotus pemurnian iblis muncul dalam 9 bulan. Xiaoyan terkejut aula jiwa dapat mengetahui tentang api surgawi ini. Yalo berkata klan Hun melebihi apa yang dipikirkannya. Api lotus pemurnian iblis tidak hanya sekali muncul dan aula jiwa pasti memiliki catatan lengkapnya. Selama periode waktu ini, Xiaoyan harus melakukan persiapan. Aula jiwa pasti akan mengirim seorang individu terkuat mereka untuk merebut api surgawi ini. Tersebut api surgawi ini mendengar ini Xiaoyan berkata akan melakukan yang terbaik untuk menerobos doseng bintang 1 menengah selama waktu 3 bulan. Yala berkata yang dibicarakannya bukanlah Xiaoyan tetapi bagaimana Ratu Medusa yang jika diberikan cukup energi dia akan menerobos bangseng. Kekuatan tubuh fisik ular piton menelan langit 7 warna dapat bertempur dengan seorang Dao Sheng asli. Jika berhasil, Ratu Medusa akan sangat membantu Xiaoyan. Adapun Sun Er sedang dalam pelatihan tertutup untuk menerobos ke kelas Dao Sheng. Menerobos ke kelas Dao Sheng. Xiaoyan menghala nafas.
Meskipun ular piton menelan langit 7 warna dapat menerobos selama memiliki energi, tapi energi yang dibutuhkan sangat menakutkan, dan tidak tahu mau cari kemana. Yala mengatakan mata air 9 tenang bisa membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka, jika dia sangat beruntung dia mungkin bisa berevolusi menjadi esensi yang sebanding dengan Raja Ular Surgawi kuno. Menelan langis 9 warna. Tempat ini ada di wilayah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, jadi Yalau menyarankan Sioyan juga pergi ke mata air 9 tenang. Ini adalah tempat yang harus Sioyan kunjungi sebelum menaklukkan api lotus pemurnian iblis. Sioyan terkejut mendengar ini, dan bertanya apakah dengan kekuatan dosennya belum mampu menaklukkan api surgawi ini. Dengan ekspresi serius, Yalau telah membaca teh kuno. Api iblis ini muncul 1000 tahun sekali dan menarik banyak ahli, tetapi tidak ada satupun yang bisa menaklukkannya karena kekuatan penghancurnya begitu mengerikan. Oleh karena itu, Yalau memberikan sebuah gulungan yang berisi formula pil obat tingkat 9. Musim semi kuning 9 yin. Ketika Sioyan mencoba menaklukkannya, dia harus memasukkan pil obat ini ke tubuh api iblis. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan kemungkinan berhasil menaklukkannya. Tetapi untuk memurnikan pil obat ini, Sioyan memerlukan bahan utama, yaitu kristal darah musim semi yang terletak di dasar mata air 9 tenang. Setelah itu, Sioyan dapat mencari tempat untuk memurnikan pil obat musim semi kuning 9 yin. Dengan 4 api surgawi yang dimilikinya, Sioyan dapat melindunginya dan pasti bisa mengambil kristal itu di dasar danau. Tetapi Sioyan agak ragu karena mata air 9 tenang adalah tempat wilayah suci Piton 9 tan dalam yang tenang. Jadi mereka tidak mungkin mengizinkan Sioyan masuk. Tetapi Yalau berkata dengan kekuatan Sioyan sekarang, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sedikit yang akan menjadi tandingannya. Jika iblis tua itu muncul, Sioyan tinggal hancurkan giok ruang. Huoyun dan yang lainnya akan datang. Keesokan harinya, Sioyan memimpin Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil dan King Ling menuju wilayah binatang. Tujuan mereka menuju suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Kelompok Sioyan akhirnya sampai di 9 jurang tanah yang tenang. Kelompok Sioyan akhirnya sampai di 9 jurang tanah yang tenang. Pintu ini adalah terowongan yang menuju ke dunia bawah tanah, tempat suku tersebut tinggal. Namun Sioyan melihat penjagaan begitu ketat dan akan menggunakan kekuatan ruang untuk menerobos masuk. Tetapi tiba-tiba beberapa anggota suku naga kuno kekosongan muncul.